Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dahulu, saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Iqbal. Saya mahasiswa PPL 2 UIN Antasari Banjarmasin. Mungkin sebelumnya saya pernah bertemu dengan kalian, yaitu para siswa kelas 9A. Namun pada saat itu kita sangat banyak berbicara tentang perkenalan. Tentang penyesuaian saya dengan adik-adik sekalian. Sementara materi tentang hari akhir belum maksimal menurut kakak untuk dijelaskan. Dan sementara itu juga kakak belum pernah bertemu dengan para siswa kelas 9B. Maka dari itu kita sekalian juga akan membahas tentang materi ini. Dan nanti setelah kakak menjelaskan materi ini, kalian wajib untuk menjawab beberapa soal. Dan kalian cukup menjawabnya di kolom komentar video ini saja. Nah, kita masuk ke materinya dulu ya adik-adik sekalian. Silahkan kalian buka LKS kalian. Kalau di situ halaman 4. Peristiwa hari akhir sering juga disebut dengan hari kiamat. Ketika salah satu malaikat Allah meniup sangkakala, maka semua yang ada di dunia ini akan hancur, kecuali Allah saja. Begitu pula hanya Allah saja yang mengetahui kapan hari akhir tersebut terjadi. Bahkan sekelas Nabi Muhammad pun tidak mengetahui dan Allah tidak memberitahunya. Dan pada zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad, para sahabat juga pernah bertanya, dan itu tercantum dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi adik-adik sekalian, inti dari siapa yang mengetahui hari kiamat itu, bahkan para nabi dan rasul tidak ada satupun yang mengetahui. Para malaikat pun tidak ada yang mengetahui. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dari malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan dan malaikat lainnya, mereka tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Hanya Allah itu membuktikan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia jugalah yang mematikan kita pada akhirnya. Tidak usah hari kiamat deh misalkan. Kita tentang kematian kita sendiri pun bahkan kita tidak mengetahui. Kematian orang-orang di sekitar kita pun kita tidak mengetahui. Maka dari itu kita seharusnya berjaga-jaga dengan pahala amal kita. Apakah cukup amal kita untuk masuk ke dalam surga agar tidak disiksa? Nah itu. Setelah dunia dan seisinya hancur dan manusia juga telah dihancurkan sepenuhnya, maka Allah kemudian memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kedua. Itu pertanda bahwa Allah akan membangkitkan kembali manusia. Sebenarnya tidak hanya manusia, jin juga termasuk.
Manusia yang telah menjadi tanah pun dibangkitkan semua atas kehendak Allah, tanpa terkecuali. Manusia akan menerima pengadilan atas apa yang telah ia perbuat selama ia di dunia. Dan itu akan membentuknya. Dan itu akan menentukannya apakah ia masuk neraka, apakah ia masuk surga. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang masuk surga ya dari sekalian. Na'udzubillah, jangan sampai kita masuk neraka. Saat manusia dibangkitkan kembali, maka pada saat itu juga manusia akan menunggu. Di istilah lain, itu juga disebut dengan Yaumul Hasr atau Padang Mahsyar. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi seluruh harta kita seperti uang, mobil, rumah, aset, kontrak sewaan, motor gede atau lain-lain sebagainya. Bahkan kita tidak bisa mengharapkan pertolongan dari istri dan anak-anak kita saat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Artinya, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Semua dari kita pasti akan mempertanggungjawabkan dan dihisap amalnya selama di dunia. Ini disebut dengan Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Dan sekecil apapun amal perbuatan manusia tidak akan pernah luput sedikit pun di hadapan Allah. Sehingga Allah dengan kemahaadilannya, maka manusia tidak akan ada yang dirugikan sama sekali. Maka dari itu adik-adik sekalian, marilah kita sama-sama mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia akan kekal di sana. Dan itu adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan, dimana itu juga adalah tempat seharusnya bagi kita, tempat terakhir kita. Di sana, di surga, tidak akan ada lagi perasaan iri hati, dengki, dendam, dan hal-hal buruk lain. Sedangkan apabila di neraka, semuanya adalah siksaan yang amat sakit. Kita di dunia saja apabila terkena api yang dari korek api itu saja sudah terasa sangat sakit, luar biasa sakitnya. Bahkan tangan kita bisa mengelupas, bagaimana dengan api neraka yang panasnya itu berkali-kali lipat lebih dari api yang ada di dunia ini. Jadi intinya adik-adik sekalian, seharusnya saat kita mengetahui atau meyakini bahwa hari kiamat akan datang, maka seharusnya kita memperbanyak amal soleh. Amal soleh kita pada saat ini seperti sholat, membaca Al-Quran, puasa. Intinya kalau mau belajar dari kewajiban dulu lah. Belajar begamatan, belajar sedikit-sedikit dan sebagainya untuk bakal nanti. Dan tentunya dengan keikhlasan, hanya beribadah kepada Allah saja dan takut kepadanya saja. Nah, jadi itu adik-adik sekalian, untuk pertemuan kita saat ini, di pertemuan kita yang daring, memang agak susah, tapi apabila kalian ada yang tidak memahami, silahkan bertanya ke kakak melewati nomor WA kakak, atau diulang-ulang video ini. Insya Allah ada jawabannya di sini apabila adik-adik kebingungan. Dan kakak memohon maaf apabila ada kesalahan. Tolong dimaafkan ya adik-adik sekalian. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adik-adik jangan lupa untuk menjawab beberapa soal yang kakak sebutkan di deskripsi ini. Tugasnya yang pertama, sebutkan beberapa contoh pengamalan dan mengimani hari akhir. Yang kedua, benarkah kiamat pada saat ini sudah dekat? Jika benar, sebutkan tanda-tanda kiamat yang Anda ketahui. Yang ketiga, apakah penting mencari harta di dunia, sementara kita memerlukannya untuk bersedekah, bersekolah, membeli Al-Quran, dan sebagainya? Kemukakan pendapat Anda. Nah, itu nanti dijawab ya adik-adik sekalian. Terima kasih.